Pertama akan diawali terkait paripurna alot. Fraksi Nasdem tak dapat posisi di AKD DPRD Sigi. Paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan serta anggota alat kelengkapan Dewan masa jabatan 2019-2024 DPRD Sigi telah rampung. Sejumlah komposisi unsur pimpinan komisi-komisi, Bapemperda, Banggar, Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah DPRD Sigi. Untuk berita selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter kami, rekan Salam. Iya, rekan Suta. Ya, Salam, bagaimana komposisi alat kelengkapan Dewan di DPRD Sigi setelah paripurna disahkan? Baik, terima kasih rekan Suta dan Tribunal sekalian. Dapat kami informasikan paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan serta anggota alat kelengkapan Dewan masa jabatan 2019-2024 DPRD Sigi itu telah rampung. Sejumlah komposisi unsur pimpinan komisi-komisi, Bapemperda, Banggar, Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah DPRD Sigi itu termasuk yang rampung dalam paripurna tersebut. Ketua DPRD Sigi Muhammad Rizal Injinai mengatakan susunan dan pendistribusian komposisi unsur pimpinan alat kelengkapan Dewan sudah selesai dilakukan. Masing-masing komisi itu beranggotakan 9 orang, untuk Bapemperda 9 orang, Badan Anggaran 16 orang, Badan Kehormatan 3 orang, dan Badan Musyawarah itu 15 orang. Dalam AKD terjadi perubahan sejumlah nama dalam pimpinan komisi-komisi di DPRD Sigi. Untuk Komisi 1 beranggotakan 9 orang dengan ketuanya itu Abdul Razak dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, wakilnya itu Ilham dari Gerindra dan sekretaris Dahyar dari Demokrat. Sementara Komisi 2 diketuai oleh Dini Dewi Mariati dari fraksi Partai Golkar, wakil itu Ikra dari Demokrat dan Sumarni M. Tala dari Gerindra sebagai sekretaris. Sedangkan Ketua Komisi 3 masih tetap dipimpin oleh Ayub Willem Darawiyah dari Demokrat, dengan wakil itu Reynald B. Taro sebagai wakilnya dari Partai Golkar dan Azhar Nonggi dari PKB sebagai sekretaris. Senada dengan itu unsur pimpinan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda itu masih tetap diketuai oleh Jamaluddin El Nusu dari Partai Gerindra, dengan wakilnya itu Herman Latabe dari PBB. Ketua Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Sigi tetap dinakodai Ketua DPRD Sigi Muhammad Rizal Injinai dari Partai Golkar. Untuk komposisi Badan Kehormatan itu diketuai oleh Sumardi dari Partai Golkar dan wakilnya itu Yakub Ntango dari fraksi Gerindra, rekan Suta. Ya, Salam. Kemudian terkait fraksi Nasdem sama sekali tidak mendapatkan posisi dalam AKD DPRD Sigi, bagaimana tanggapan Ketua fraksi Nasdem? Baik, Ketua fraksi Nasdem DPRD Sigi Endang Herdianti angkat bicara terkait tidak adanya satupun anggota legislatifnya mendapatkan posisi di alat kelengkapan Dewan masa jabatan 2019-2024 di DPRD Sigi. Ia mengatakan saat pemilihan alat kelengkapan Dewan tidak adanya keseimbangan proporsional. Menurutnya bicara soal keseimbangan proporsional ini tidak terjadi dalam proses pemilihan alat kelengkapan Dewan di DPRD. Endang yang berasal dari Dapil 5 itu menjelaskan pendistribusian AKD sebenarnya soal proporsional dengan keseimbangan itu adalah dengan melihat jumlah kursi dalam suatu fraksi. Sebab menurutnya kalau melihat posisi hari ini Nasdemlah yang paling besar dan dari semua fraksi yang ada. Kemudian soal pendistribusiannya dalam proses ini memang kelihatan saat proses pemilihan itu Nasdem tidak ada satupun menduduki alat kelengkapan Dewan, baik wakil maupun sekretaris. Ini situasi yang sangat proporsional tapi tidak adil, ujar legislator Nasdem itu. Ia menambahkan seharusnya Nasdem bisa mendapatkan posisi di AKD sebab Partai Besutan Surya Paloh itu merupakan partai pemenang pemilihan legislatif 2019 di Sulawesi Tengah. Kata Endang, kalau bicara keseimbangan proporsional artinya posisi fraksi yang terbesar kursinya pasti akan punya posisi dalam AKD, terutama dalam memimpin ketua komisi atau ketua Bapemperda. Tapi hal itu tidak terjadi. Ketua fraksi Nasdem itu pun meminta penjelasan agar tata tertib DPRD Sigi terkait pendistribusian AKD itu diperjelas kembali, rekan Suta. Ya, Tribuners, reporter kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sigi, Endang Herdianti. Berikut videonya. Pendistribusian AKD, sebenarnya di pemahaman saya soal proporsional dengan keseimbangan itu adalah melihat jumlah kursi dalam satu fraksi.
Karena kalau mau melihat posisi hari ini, Nasdem lah yang paling besar ya dari semua fraksi yang ada. Kemudian bicara soal pendistribusiannya dalam proses ini kan memang kelihatan kemarin di proses pemilihan itu kemudian Nasdem tidak ada satupun yang menduduki alat kelengkapan dewan. Nah, menurut saya kalau bicara keseimbangan dan proporsional, menurut saya ini tidak terjadi dalam proses pemilihan alat kelengkapan di DPR. Karena kalau bicara keseimbangan dan proporsional, artinya memang posisi fraksi yang terbesar kursi pasti akan punya posisi dalam AKD, terutama misalnya memimpin ketua komisi atau ketua Bapemperda. Kan, tapi ini kan tidak terjadi soal perkembangan dinamika pemilihan dalam alat kelengkapan dewan yang prosesnya terjadi kemarin. Nah, menurut saya ini hal yang betul-betul kemudian harus diberikan penjelasan terkait dengan soal tata tertib yang ada di DPRD Kabupaten Sigi ini terkait dengan soal pendistribusian AKD, soal perimbangan dan keseimbangan dan proporsional itu. Karena menurut saya itu baru persepsi yang ada, tapi dalam tatip sendiri kan belum dijelaskan secara detailnya apakah pendistribusian itu dalam proses pendistribuan dalam komisi harus sama. Misalnya kalau Nasdem misalnya 7 karena pimpinan ex officio tidak masuk dalam komisi, artinya kan dia misalnya pembagiannya harus merata 2-2. Nah kan, tapi kan itu tidak begitu menggambarkan dalam tatip itu soal pendistribusian itu. Kalau di pemahaman saya pendistribusian itu adalah pendistribusian dari semua fraksi harus melihat jumlah kursi kemudian didistribusikanlah itu ke alat kelengkapan. Misalnya siapa dapat komisi 1, komisi 2, komisi 3. Kalau kemudian ini memang bicara secara proporsional. Nah, menurut saya jadinya tidak proporsional. Nyatanya kursi tertinggi juga tidak terbanyak juga tidak dapat posisi dalam alat kelengkapan DPR ya, dewan ya. Satupun Nasdem tidak ada posisi apapun, baik wakil baik sekretaris. Artinya menurut saya ini situasi yang sangat proporsional tapi tidak adil. Terus itulah tadi laporan reporter kami yang ada di Kabupaten Banggai. Untuk rekan Salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Suta.